Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman dan juga bapak-bapak pengampu mata kuliah tinjauan desain dan estetika yang kami hormati Bapak Fitro Nur Hakim, Bapak Teguh Setiadi dan Bapak Ayat Burmana. Eh, Hari ini kita akan eh, melanjutkan materi kita setelah kemarin di pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita menjelajahi bagaimana estetika Nusantara, ya, konsep keindahan dalam perspektif Nusantara. Nah, kemudian sebelumnya juga kita pada pertemuan kedua kita menjelajahi bagaimana perspektif eh, Barat dalam memahami keindahan. Dan di mana di dalam perspektif Barat ini kita mengenal ada objektivitas dan subjektivitas di dalam menilai suatu keindahan. Pertanyaan filosofisnya, apakah keindahan itu terletak pada bendanya atau pada apa namanya orangnya yang menilai eh, tentang keindahan tersebut? Nah, tentu kalau dalam perspektif subjektivitas, ketika nilai-nilai keindahan itu ada di dalam bendanya, tentu ada unsur-unsur yang membangun keindahan di dalam objek tadi. Maka hari ini kita akan diskusikan tentang elemen-elemen visual, unsur-unsur yang mm, membangun perwujudan di dalam objek keindahan itu, ya, atau objek desain. Ya. Nah, kita akan share screen terlebih dahulu. Jadi nah, elemen dasar visualnya, elemen visual dasar membangun eh, perwujudan visual di dalam eh, satu karya atau produk desain, ya, anatomi visualnya, ya, eh, tata susunan secara visual yang terlihat dari setiap karya desain grafis itu eh, dari persoalan garis, ya, yang kita lihat itu ada garis, ada white space, ada ruang negatif, ruang kosong yang begitu kuat karena ruang kosong itu bukan sesuatu yang tidak bernilai, tapi dia hadir sebagai elemen juga. Nah, ini eh, menjadi alat bagi desainer untuk mewujudkan ide-idenya ke dalam satu visualisasi karya, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang anatomi visual, ya. Kemudian juga bobot visual serta positif dan negatif space, ya. Jadi kalau kita lihat perwujudan visual itu ada elemen-elemen dasarnya. Mahasiswa mengingat di pelajaran nirwana, ya, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada ruang dan ada tekstur. Kemudian juga di dalam perwujudan visual, ya, kita akan mengenal konsep visual weight atau bobot visual, ya. Bobot visual ini mempengaruhi keseimbangan komposisi. Jadi kalau kita mempertimbangkan balance, maka kita akan mempertimbangkan bobot visual. Kalau dalam elemen visual desain grafis tentu di sini termasuk di dalamnya elemen perhatian. Sesuatu yang lebih menarik perhatian itu bobot visualnya lebih tinggi. Misalnya warna merah, tentu bobot visualnya akan eh, lebih rendah dibandingkan dengan lebih tinggi daripada warna abu-abu, ya. Karena intensitas warna merah itu lebih mencolok, ya. Itu memiliki bobot visual yang itu. Nanti kita akan diskusikan. Juga ada positif dan negatif space, ya. Jadi ada ruang positif dan ada ruang negatif sebagai elemen desain yang aktif, ya. Bukan sesuatu kekosongan yang dikarenakan ya memang kita tidak mengolahnya saja. Seringkali kadang-kala mahasiswa membiarkan satu ruang komposisi yang dia tidak terolah sehingga dia tidak ditimbang sebagai elemen desain yang aktif ya ruang kosong tersebut. Padahal tidak semestinya tidak seperti itu. Ya. Eh, Kita lanjutkan, ya.
Nah, apa itu elemen visual? Elemen visual ini adalah komponen paling mendasar dalam desain grafis. Ya, di sini sebenarnya bahan mentahnya ya. Jadi untuk membangun komposisi itu garis, bidang ya, itu warna, itu adalah kalau bangunan yaitu batanya, bata, pasir ya, membangun struktur komposisi dalam desain grafis ya. Nah, seperti kalau dalam bahasa ya kata-kata ya. Kata-kata itu membentuk struktur kalimat, bisa kalimat tanya, kalimat pasif, kalimat aktif ya. Bahkan kalau disusun beberapa kalimat menjadi paragraf, menjadi narasi suatu cerita. Ya. Nah, ini setiap elemen visual itu memiliki fungsi dan makna dan kekuatan ekspresif tersendiri. Jadi eh, setiap elemen visual memiliki makna dan ekspresi tersendiri seperti warna ataupun garis itu bisa memberikan makna di dalam komposisi tadi ya. Tanpa memahami elemen-elemen dasar tadi tentu akan kesulitan untuk membuat suatu keputusan visual yang disengaja. Yang disengaja ini dia muncul karena pertimbangan desain ya, bukan karena ya kecelakaan atau ketidaksengajaan atau sesuatu yang tidak difikirkan dan juga efektif untuk mencapai tujuan tujuan dari desain tadi. Nah, lima elemen utamanya paling tidak ya ini kita bisa melihatnya ya secara dasar itu ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada ruang, juga ada tekstur. Yang semua elemen tadi itu bekerja sama untuk menciptakan suatu harmoni visual, satu kesatuan karya yang utuh untuk mencapai tujuan desain tadi ya. Nah, ini nah kalau eh, karya itu tentu akan dibangun melalui lima unsur fundamental ini. Garis itu pun ada elemen variabelnya, di mana dalam semua elemen visual itu ada elemen variabelnya. Misalnya adanya arah dan pergerakan. Ya. Jadi kalau garis itu pasti akan ada arahnya, dia mengarah kemana, karena dia lintasan ya. Garis itu kan coretan sebuah, apakah pena, apakah kuas, dia bisa membangun satu lintasan ataupun titik-titik yang berurutan menjadi garis dan dia memiliki arah dan pergerakan bisa saja ya bisa dipandang sebagai eh, elemen yang semacam itu ya. Sementara kalau bidang itu ya arena datar dua dimensi ya panjang kali lebar. Kalau bentuk itu form atau siluet ya. Jadi dia suatu area yang memiliki bentuk tertentu ya nanti ya memiliki perwujudan tertentu. Nanti ya area tadi ya bidang tadi bisa membentuk satu satu perwujudan tertentu. Apakah form ini organik ataupun geometris? Ya, dia merupakan permukaan yang memiliki karakter wujudnya. Ruang ini jarak dan area. Ya, jadi ruang ini biasanya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau gambar itu depth kedalamannya. Jadi seolah-olah gambar semacam Pak Edi ini kan ada layering dua lapis Pak Edi dengan belakangnya itu kan ada planet dan itu seolah menciptakan satu ruang. Seolah-olah Pak Edi mengambang di angkasa dalam satu ruang angkasa gitu kan. Di sana gambar di belakang ada perspektif yang menimbulkan kedalaman. Seolah-olah ada kalau kita masuk ke dalam gambar tersebut di sana ada ruang yang menjorok ke dalam, depth gitu. Itu itu ruang, tekstur itu ya permukaan yang bisa diraba, tekstur nyata atau yang artifisial, yang maya. Sehingga seperti gambar planet di belakang Pak Edi itu ada apa namanya tekstur ruang angkasa bumi ya beda dengan tekstur eh, pasir pantai atau hutan tropis ya, itu teksturnya berbeda. Nah, itu membangun satu satu perwujudan visual dalam karya desainnya. Nah, kemudian di sini garis ya, garis itu tentunya jejak yang ditinggalkan oleh pergerakan ya. Jadi garis itu bukan sekedar coretan ya. Jadi dia merupakan alat komunikasi yang kuat. Misalnya di, di garis untuk memberikan highlight. Dan sifat garis itu bisa, kalau dia itu horizontal, mendatar, itu garis yang menciptakan ketenangan, stabilitas. Kita bisa memaknai, mempersepsikan makna seperti itu yang kita rasakan.
Sementara garis vertikal itu memberi kesan kekuatan dan pertumbuhan. Maka kesan-kesan semacam itu bisa diolah untuk mendukung makna. Ya. Jadi ya, garis horizontal itu menciptakan ketenangan stabilitas, sementara garis vertikal memberikan kesan kekuatan, pertumbuhan. Garis diagonal menciptakan dinamika, energi, dan pergerakan. Sementara kalau kurva, garis melengkung gitu menciptakan dinamika, energi, dan pergerakan. Ah, diagonal ya. Kalau kurva itu kelembutan, organis, fleksibel. Garisnya melengkung membentuk satu aliran yang lembut, terkesan natural, organis, dan fleksibel ya. Sementara ketebalan garis itu juga bisa memberikan kontribusi ya, panjang, arahnya, ketebalannya. Itu pesan yang disampaikan itu bisa dikuatkan dengan elemen garis ini ya. Oh. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat juga garis-garis ini ternyata memiliki karakter tadi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Bahkan kalau kita buat zigzag misalnya gitu ya, itu energetik, tajam, mengejutkan, menarik perhatian. Jadi kalau ada elemen-elemen garis yang nampak tegas, zigzag, ya, lancip-lancip itu kan energetik, ya, tajam, mengejutkan, menarik. Nah, ini bobot visualnya lebih dibandingkan dengan yang hanya sekedar lurus eh, ataupun melengkung lembut gitu. Garis zigzag ini lebih ekspresif ya. Kalau lembut, garis lengkung kan feminim ya, sering digunakan dalam produk konsumen kecantikan itu biasanya mereka menggunakan garis-garis lengkung yang terkesan feminin atau produk anak-anak. Kemudian garis putus-putus juga terkesan informal, sugestis. Sebenarnya menunjukkan sesuatu ketidakpastian atau sebagai petunjuk satu arah. Jadi dia meninggalkan jejak arah. Tek, 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 tek. Nah ini karakter karakter garis sih. Jadi saudara bisa mainkan itu karakter garis semacam itu ya. Kemudian bidang atau plane kita istilahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya plane, bidang, arena datar dua dimensi yang memiliki panjang kali lebar namun tidak memiliki depth tadi kedalaman, tidak memiliki karena flat. Maka karakteristik flat design itu ya memang tidak memiliki kedalaman, dia datar gitu ya. Eh, Bidang itu terbentuk ketika sebuah garis menutup dirinya sendiri. Artinya kita goreskan dari ujung awalnya membuat satu lintasan, satu area tertentu, ketemu garis titik awalnya menjadi bidang. Ya. Kemudian bisa di dalamnya diisi oleh warna, ya, ya warna dikasihkan value, nilai ataupun tekstur di dalam isian area tadi, ya. Nah, ini itu ataupun garis tepinya itu juga bisa ditebalkan atau diberi warna yang lain dibandingkan dengan isian area tadi. Nah, bidang itu bisa bersifat geometris seperti persegi, lingkaran, segitiga atau organis bentuk alam bebas. Nah, dalam desain grafis, bidang digunakan untuk menciptakan latar belakang, memisahkan konten, dan membangun hierarki visual. Misalnya dalam presentasi ini kan itu ada bidang kotak yang warnanya beda dengan backgroundnya. Ini memberikan satu satu eh, apa namanya perbedaan ini bisa menciptakan konteks ya, ataupun menjadi perhatian highlight juga bisa ya. Membangun hierarki visual ini bagian yang berbeda di dalam kotak dengan bagian yang di luar kotak itu berbeda. Nah itu bisa memberikan penjelasan semacam. Nah kalau yang geometris ya itu bentuk matematis persegi, kotak, lingkaran, ya, segi enam, segi empat, poligon, ya, segi banyak ini ya memberikan kesan keteraturan, kepercayaan dan profesionalisme. Sementara bidang organis yang bebas terinspirasi alam, misalnya bentuknya seperti batu, daun, bentuknya seperti awan. Nah, itu bidang-bidang semacam itu memberikan kesan alamiah, hangat dan manusiawi karena ya itu yang kita hadapi sehari-hari. Bentuk-bentuk bidang yang terinspirasi dari alam ini ya ini eh, lebih populer dibandingkan produk organik digunakan dalam produk organik ataupun makanan atau wellness ini ya. Sementara kalau geometris itu ya biasanya untuk yang ketegasan ini digunakan dalam untuk desain teknologi korporat itu lebih banyak menggunakan bidang geometrisnya.
Nah, kalau bentuk atau form, ya ini bisa saja ini representasi ya, tiga dimensi atau memberikan ilusi kedalaman ya, bentuk form, form dari 2D ke tiga dimensi ya. Ilusi ini ada shading, ada gradient, ada perspektif ya. Jadi bentuknya ini mencoba untuk menciptakan visual yang memiliki dimensi realisme dan daya tarik yang lebih kuat ya. Nah, ini jadi kalau kita ternyata garis bidang dan bentuk ini saling mendukung ya, membentuk satu kesatuan kohesif. Misalnya dalam desain logo, garis bentuk sederhana membentuk identitas merek yang memorable dan timeless. Ini kan bidang dan garis itu tadi. Dalam desain poster misalnya, bidang besar dengan kontras warna tinggi menciptakan hierarki visual yang jelas menarik perhatian. Judulnya dalam cover poster tersebut adalah modern design. Itu dikontraskan warnanya menjadi putih, sementara di belakangnya itu ada bentuk yang geometris ya, kotak-kotak tiga dimensional yang membentuk satu kesatuan karya yang menciptakan desain poster tadi, ya, membangun dari visual. Cover buku juga kombinasi, sebagai contoh ini kombinasi garis bidang bentuk yang harmonis mengkomunikasikan genre dan mood sebuah buku. Nah, buku ini moodnya bagaimana ya tadi kan, mau bidang alamiah, garis yang ekspresif itu diciptakan satu konsep bentuk yang mungkin unik khas dari sebuah desain cover buku ataupun desain grafis lainnya. Lalu ruang, ruang ini area di sekitar antara dan dalam elemen visual, artinya kedalaman, ruang space ya. Ya, ruang itu bisa saja dua dimensian juga ya. Artinya area kosong yang tidak berguna, padahal ruang elemen desain yang sama aktifnya dengan elemen lainnya. Jadi ya, ini akan menentukan ritme, nafas, dan fokus sebuah komposisi. Komposisi itu kalau sesak, ya, crowded, kacau itu yang membuat kita ya seolah-olah kita tidak bisa bernafas nih. Di dalamnya itu kacau itu ya. Kita tidak selesai. Tapi kalau ditata sedemikian rupa, walaupun elemennya itu kompleks ya, ruang komposisi ini eh, dalam ini kita akan bisa membangun ruang positif dan juga ruang negatif. Ruang positif ini area yang ditempati oleh elemen utama, sementara ruang negatif area kosong di sekitar elemen. Ya, ini keduanya itu sama ya. Nah, membangun misalnya ruang dan white space misalnya. White space bukan berarti warnanya putih, tapi area yang tidak ditempati, area kosong yang tidak ditempati, gitu ya. Di dinding yang kosong itu bukan berarti dia kosong, tapi dia menciptakan keselesaan atau ke kelegaan gitu ya. Dibandingkan di situ dikasih unsur-unsur yang kompleks, maka lebih lebih kesannya crowded ya. Ya. Nah, ini meningkatkan keterbacaan. Ruang yang cukup disesuaikan membuat konteks lebih mudah dibaca dan dicerna. Ya. Menciptakan fokus juga. Akhirnya kan di dengan adanya white space tadi, ruang kosong di sekeliling daripada objek yang menjadi fokus itu itu akan semakin menarik perhatian karena objeknya menjadi lebih fokus dengan adanya white space, ruang kosong yang ada di melingkupinya, ya. Dan ini kesan mewah juga ya, brand mewah menggunakan space yang berlimpah untuk komunikasi eh, kemewahan misalnya gitu ya. Tekstur, kalau kita tekstur itu ada tekstur yang tekstur taktil atau tekstur nyata ya, dirasakan secara fisik. Kertas emboss, kartu nama bertekstur linen kalau kita raba itu bisa kita rasakan ya. Jadi kalau kita mau mencetak kartu nama misalnya gitu kan kertasnya sendiri kita pilihkan apakah yang polos, apakah yang bertekstur. Ini ini kualitas permukaan ya, halus, kasar, berbulu, metalik, karakter permukaan daripada material objek ya. Kemudian ada tekstur visual melalui pola gradien fotografi permukaan. Misalnya sebuah kursi itu permukaannya kayu ataupun sebuah tadi kartu nama dibikin teksturnya kayu padahal dia dicetak.
ya melalui satu pola. Sehingga ini menambahkan dimensi kedalaman dan kepribadian. Ya kan bisa saja teksturnya seolah-olah dia itu kasar, padahal dia datar. Ya. Ya, ini kan seolah-olah dia itu saling menonjol, dibikin seolah-olah dia ada tonjolan-tonjolan, padahal dia datar. Ya, ini ataupun kepribadian tadi karakter. Jadi kesannya desainnya tidak terlalu datar, gitu ya. Ditambahkanlah tekstur tadi ya. Nah, ada tekstur alam. Di sini kan kita lihat ada tekstur alam, ada kayu, ada pohon, ada karung, ada kulit. Ya, ini memberikan keaslian kesan walaupun dia itu artifisial buatan tekstur maya, tapi kesan alamiahnya ya, ya kita kalau kita lihat ini ya di presentasi ini juga ini kan gambar tekstur maya ini. Kita akan tersambung dengan suasana alamiah. Ya, maka ini untuk produk-produk dengan branding alami cocok memberikan memasukkan unsur-unsur tekstur alamiahnya. Sementara tekstur industri ada beton, kaca, ya. Ini kesannya dingin, tapi ini untuk kos eh, brand teknologi dan arsitektur kontemporer ini cocok sekali karena memang terkait dengan dunia industri. Ataupun kalau dunia digital ya, gray, noise, half tone, ya tekstur buatan yang menuansa memberikan nuansa retro dan editorial pada satu desain ini kita bisa membubuhkan satu tekstur buatan yang dibuat dalam konsep digital ya. Dengan teknologi digital kita menciptakan tekstur yang baru, yang tidak alamiah, tapi kesan futuristik digital ini. Ya, ya. Jadi 5 elemen ya, jadi 5 elemen visual, ada garis, bidang, bentuk, ruang, dan tekstur ini eh, semacam kosakata yang saudara bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan audiens melalui penggunaan elemen-elemen dasar ini ya. Silakan saudara kenali karakternya. Kemudian ketika kita komposisikan, apakah dia bisa memberikan makna ataupun bobot perhatian ataupun dia bisa menunjang daripada pesan yang ingin disampaikan. Jangan sampai elemen-elemen yang muncul dalam objek desain tadi itu seolah-olah dia hanya elemen yang tidak dipikirkan, akhirnya dia akan menjadi semacam kotoran ya. Ya bisa jadi ya akhirnya saudara menambahkan tidak sengaja tangannya kena cat bikin poster lalu saudara pegang catnya tadi menempel walaupun itu tidak disengaja tapi ketika dia dibubuhkan dalam karya cat yang dari tempelan tangan tadi itu mempengaruhi komposisi akhirnya membuat karakter desainnya menjadi berubah atau terganggu dengan munculnya tekstur tersebut yang tidak sengaja tadi. Ya, ini saudara silahkan disusun karena ini akan menjadi eh, alat mengkomunikasikan pesannya. Nah, kalau bobot visual tadi ya bobot weight visual weight ini ya. Ini kan bobot visual, jadi perhatian setiap elemen visual itu saling berinteraksi, memberikan perhatian ya. Jadi keseimbangan itu karena kita mempertimbangkan bobot visualnya supaya dia berimbang. Misalnya balan simetris, balan asimetris. Ya. Nah itu mirip dengan analogi timbangan visual juga sama. Ya. Nah, daya tariknya itu akan memberikan kesan berat ya, dari sebuah komposisi. Warna yang cerah tentunya bobot perhatiannya besar, eh, ukuran yang besar tentu memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan ukuran yang lebih kecil. Bentuk yang kompleks dengan bentuk yang sederhana, ini bobot visualnya beda. Ya. Ini bukan semata-mata ukuran fisik, tapi tergantung dari kekuatan tarikannya. Walaupun kecil, tapi dikasih warna merah dibandingkan dengan kotak yang besar disandingkan dalam komposisi, itu tentu akan lebih menarik lingkaran kecil dengan warna merah. Ini berarti bobotnya tidak semata-mata size ukurannya ya. Ya memang kalau sama warnanya, sama intensitasnya, kotak yang lebih besar lebih memancing perhatian dibandingkan dengan kotak yang kecil dengan warna yang sama. Tapi ketika kotak kecil tadi dikasih warna merah, sementara yang besar itu warnanya abu-abu, maka bobotnya justru lebih tinggi. Ya, sebagaimana gini kalau di misalkan ya, kalau pertanyaannya
besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo besar mana? Ya besar kapas secara ukuran, tapi secara bobot karena kapas atau kerupuk satu satu kuintal besar dia kerupuk 1 kuintal. Tapi kalau besi 1 kilo dia mungkin kecil sudah 1 kilo. Kalau kerupuk 1 kilo, wow, 1 karung itu. Ya. Nah ini kan uh, kita bisa merasakan juga bahwa size itu tidak ukuran itu tidak selalu visual lag ya, memiliki bobot yang lebih tinggi. Ya. Hmm. Dan dan bisa jadi ya uh, tadi ya oh, tadi dipengaruhi oleh intensitas warna, oleh apa namanya itu ukuran, oleh kompleksitas, posisi, ya. Tapi juga dipertimbangkan pada kualitas ataupun intensitas daripada perhatiannya ya. Warna gelap jenuh memiliki bobot lebih besar dari warna terang dan pucat ya. Jadi misalnya dominan warna putih ataupun ini ada objek dengan warna putih, warna abu-abu besar dengan warna hitam gelap. Nah, tentu kan lebih lebih bobotnya lebih kuat. Ya. Nah, ini. Nah, kalau kalau yang di presentasi ini kan justru warna putihnya bobot visualnya lebih tinggi karena dia lebih memancing perhatian. Ya, kita kontraskan gitu, backgroundnya itu gelap, sementara teksnya warnanya putih, dia akan lebih kontras dan akan lebih memancing perhatian. Maka dipilihlah warna putih dibandingkan warna biru. Biru muda itu kan lebih lebih menonjol perhatiannya warna putih. Berarti bobotnya lebih kuat yang warna putih di sini ya. Nah, ini warna dan kontras ini ukuran juga sama ya, besar, kecil, kompleksitas, posisi. Saudara bisa berlatih untuk mempertimbangkan eh, mengukur bobot-bobot visual tadi ya. Ataupun saudara bisa merasakan dalam sebuah komposisi itu mana yang memiliki bobot visual yang tinggi, mana yang rendah. Ya. Nah, akhirnya bisa menciptakan satu keseimbangan dengan mempertimbangkan bobot tadi ya. Ada yang simetris, ada yang asimetris. Ya. Nah, ini di pelajaran Nirmana, saudara bisa lihat. Kalau di background dalam Pak Edi, di background Pak Edi, presentasi ini kan ada planet itu. Kalau itu sebenarnya komposisi digital, di mana di situ balance-nya asimetris ya. Jadi elemennya dengan sumbu tengah itu tidak mirip. Ya, seperti kalau gambar gambar contoh itu simetris itu ya. Nah, dia keseimbangan bobotnya simetris, tapi kalau background Pak Edi ya, untuk presentasi ini kan planet itu asimetris karena sumbu tengahnya walaupun dia itu kesannya eh, dia berbeda kan sumbu tengahnya kanan kirinya, tapi bobot fisik keharmonisannya bisa timbul dengan tetap seimbang ya, walaupun tidak sama kanan kiri ya. Kalau radial itu menyebar yang seperti roda bunga itu kan radial ya. Hmm. Nah, tentu kalau dalam balance itu ada titik fokusnya ya. Saudara bisa mempertimbangkan titik fokusnya di mana ya, supaya kita bisa mempertimbangkan seperti timbangan lah. Jadi saudara mendistribusikan bobot yang menciptakan balance di antara elemen-elemen dalam komposisi tersebut ya. Nah, lalu kita bisa menguji komposisi ya, misalnya dengan apa? Kita memejamkan mata kemudian membayangkan bobot perhatiannya di mana. Nanti kita ini salah satu contoh misalnya begini ya. Eh, Kemudian ada positif dan negatif speed seperti yin yang itu ya. Kanan kiri eh, antara ruang positif itu adalah area yang ditempatkan subjek utamanya, sementara ruang negatif adalah area kosong yang di sekitarnya ya. Nah, ini yang aktif berbicara kepada audiens ya. Itu ruang positifnya. Sementara ruang kosong ini adalah ruang yang melingkupinya, namun
eh, ruang itu, nah walaupun namanya white space, kadangkala bukan selalu berarti berwarna putih. Ya, ruang negatif adalah apa yang tidak ada dan justru itu kadangkala merupakan kekuatannya. Ya. Contohnya ini logo FitX ini ya. FitX ini kan kita melihat ada dalam X itu kan ada panah. Nah, ada panah tersembunyi dari E dan X itu jadi panah yang tersembunyi, simbol kecepatan dan presisi pengiriman. Audiens menemukan panah itu dan merasakan kepuasan intelektual, menciptakan koneksi intelektual yang kuat dengan brand. Ya. Nah, hit X-nya itu sebenarnya ada E dan X itu ada panah yang mengarah ke ini ya. Nah, itu pesan visualnya bisa bisa kuat ya dan bisa memorable ketika saudara mempermainkan uh, white space ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa dalam komposisi itu prinsip figur ground dalam desain figur and ground ya. Ini berasal dari psikologi Gestalt ya. Otak kita itu memisahkan objek dengan latar belakangnya ya. Jadi ini persepsi visual. Ini contohnya figur dominan itu kan. Nah, itu white space-nya dengan figurnya kita bisa melihat. Kalau kita melihat bisa persepsinya itu kepala orang ber, ber apa berbalikan, sementara bisa juga itu sebuah vas ya. Ya. Jadi perspektifnya eh, bisa saja kita pada figurnya atau latar belakangnya. Ini. Kemudian ground dominan ya, persepsi bisa terbalik. Apa yang terjadi latar belakang kadangkala menjadi figur utama yang terlihat. Nah, ini kita kita juga bisa saja menjadi keseimbangan ya antara ground and figure and groundnya ya. Nah, desain yang terbaik tentu yang memiliki keseimbangan antara figur groundnya yang membuat keduanya sama menariknya untuk dieksplorasi. Nah, saudara konsep figur dan ground ini yang kita memisahkan objek dari latar belakangnya, tapi kadang-kadang kita memainkan latar belakang itu bisa lebih dipersepsikan menonjol. Bisa jadi tidak harus latar belakang itu tenggelam konsep. Ya. Nah, tips praktis menggunakan negatif space ya, menggunakan ruang negatif efektif ini lihat ruang bukan objeknya. Jadi kita melihat ruang ya mata kita melatih untuk melihat area kosong, bukan hanya elemen yang terisi. Ya. Jadi kita tidak fokus. Kadang-kadang mahasiswa hanya fokus elemen terisi, kemudian misalnya saudara bikin satu komposisi poster A3 ini, fokus pada terisi, kemudian saudara tidak memperhatikan ruang komposisi tadi, maka kertas itu menjadi ya ruang kosongnya menjadi tidak efektif. Kita harus mempertimbangkan juga area yang mengelilingi sehingga komposisinya menjadi lebih proporsional ya. Nah, juga kurangi bukan nambah. Sebelum menambah elemen baru, coba hapus atau perkecil yang sudah ada. Seringkali menjadi lebih kuat dengan elemen yang lebih sedikit. Ya. Jadi supaya kita bisa memanfaatkan negatif space-nya tadi ya. Kalau ruangnya itu penuh, ya ini kan bisa saja crowded, penuh, sesak gitu ya. Ruang negatif bisa membentuk makna yang memperkuat pesan desain. Jadi saudara pertimbangkan. Pak Di sering kalau dalam Nirmana dulu latihannya begitu. Jadi komposisi objeknya tadi banyak mahasiswa tidak mempertimbangkan kertas yang dia gunakan untuk menggambar. Akhirnya apa? Kertasnya dipotong, komposisinya bisa lebih bagus. Tapi kan tidak sesuai tujuan. Tujuannya mau membuat komposisi dalam A3 kok ternyata setelah kertasnya dipotong dia lebih lebih komposisinya lebih pas. Itu artinya apa? Komposisi objek tadi tidak mempertimbangkan ukuran kertas tadi, backgroundnya tadi, ya groundnya tadi ya. Nah, ruang space-nya berlebihan sehingga tidak efektif. Sering kadang-kadang. Nah, sebagai penutup ya tentunya tadi saudara memainkan dalam merancang desain, menciptakan estetika dalam objek itu ada elemen visual, ada berat visual, ada ruang positif negatif, dan juga ada balance paling tidak. Di samping saudara
kenali kembali prinsip-prinsip apa namanya prinsip-prinsip desain yang kita pelajari dulu waktu di Nirmana. Karena fondasi visual kuat adalah investasi terbaik seorang desainer. Keputusan kreatif Anda ke depan akan kembali kepada pemahaman tentang elemen dasar ini. Walaupun gambar dibuat dengan AI, saudara tentu sebagai desainer bisa mempertimbangkan bagaimana komposisinya, ya. Lalu nanti saudara bisa membuat perubahan dari gambar tersebut, ya. Karena kalau era AI kan kita tidak lagi menggambar dengan tangan, kita menggambar dengan prompt. Jadi berbeda konsepnya. Waktu Waktu kita era analog kita menggambar menggunakan kuas. Era software grafis digital kita menggunakan mouse pen. Era AI kita menggambar menggunakan prompt. Sama-sama menggambar, sama-sama memberikan perintah untuk mewujudkan suatu gambar, tapi toolsnya beda. Jadi AI itu hanyalah tools juga ya, tergantung saudara menggunakannya bagaimana ya. Ya, walaupun dengan AI kecerdasan buatannya akan bisa membantu, tapi pertimbangan estetikanya saudara bisa menambahkan, membubuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Elemen visualnya bagaimana, bobot visualnya bagaimana, keseimbangannya bagaimana, ruang positif negatifnya bagaimana. Kemudian kita gunakan untuk menyusun suatu karya kreatif yang memiliki kualitas estetika yang berbobot tinggi ya. Demikian eh, dari Pak Edi nanti bisa didiskusikan dengan dosen-dosen kalian dengan Pak Pitro, Pak Teguh ataupun Pak Ayub melalui WA chat ataupun saluran komunikasi lainnya yang dibangun dengan dosen-dosen kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan sukses ke depannya untuk mahasiswa Pak Edi semuanya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sami-sami Pak Teguh, Pak Fitro, Pak Ayub.